hamba kekuatan, berikan hamba kemudahan di setiap langkah hamba ya Allah. Hanya kepada Engkau hamba berserah ya Allah. Hamba mohon kekuatan ya Allah untuk hamba dan keluarga hamba ya Allah. Inilah kisah inspiratif dari sosok perempuan bernama Sumini, seorang single parent yang harus membesarkan 5 anak di tengah kemiskinan. Ironisnya, di balik peliknya hidup Sumini, ia harus berjuang membesarkan 2 putranya yang menderita hidrosefalus dan mikrosefalus. Lantas seperti apa kisah Sumini? Inilah Kado Istimewa. Pekan lalu, tim Kado Istimewa langsung menuju kota Yogyakarta untuk melihat langsung kehidupan Sumini dan 2 putranya. Setelah beberapa jam perjalanan dari stasiun utama setempat, kita pun sampai di gubuk miliknya yang berada di Dusun Rejosari, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Sumini. Iya, Ibu, boleh saya masuk, Bu? Ya, monggo Mbak, masuk Mbak. Saat pertama kali tim Kado Istimewa datang ke gubuk Sumini, emosi seketika terkuras saat menatap kedua anaknya yang bernama Reza dan Ahmad. Sekarang lagi minum susu. Iya. Biasanya emang sambil tiduran. Iya Mbak, kan bisa barengan. Kalau gantian ya waktunya tuh ya bekerja yang lain Mbak. Ini umur berapa tadi Bu? 10 tahun. Dari usia berapa Bu? Dari usia 19 hari itu udah ketahuan kalau hidro. Terus akhirnya saya bawa ke rumah sakit di PKO Yogyakarta itu. Jadi di sana 3 hari udah bisa langsung operasi Mbak, pasang ini apa, selang kayak gini untuk membuang cairan. Si Ahmad juga iya, kalau si Ahmad itu umur 45 hari. Lihatlah kondisi Ahmad, anak ketiganya. Kepalanya yang membesar karena penyakit hidrosefalus membuat masa pertumbuhannya hanya bisa dihabiskan di atas kasur. Begitupun dengan Reza yang mengidap mikrosefalus. Ia hanya bisa tergolek dan tak berdaya. Sedih Mbak, sedih. Saya juga udah berusaha untuk anak saya bisa sembuh. Tapi takdir Tuhan, saya harus menerima anak saya seperti ini, ya udah. Saya ikhlas menerima. Ibu mana yang tak sedih ketika hidup dengan membesarkan anak yang tumbuh tak sempurna? Apalagi perekonomiannya yang serba kekurangan membuat pengobatan sulit untuk diwujudkan. Belum lagi ia rupanya harus berjuang sendiri. Pasalnya, Sumini telah ditinggal sang suami sejak tahun 2018 silam akibat kecelakaan maut. Kan ini 2 dari bayi Mbak, jadi ya udah, ya suami saya meninggal, ya Allah. Kenapa ya ujian saya seperti ini, kadang begitu Mbak. Ya udah, memang udah takdirnya udah gitu Mbak. Kalau emang sabarlah, ya wes lah jalanku kayak gitu. Biasanya kuat nggak kuat Mbak. Kadang juga saya lelah, itu memang udah manusia itu udah wajar ya Mbak. Kalau sebenarnya ya dibilang lelah ya lelah Mbak. Tapi nggak mana lagi kan, udah ya wes jalanku, takdirku udah. Kalau kayak gitu ya wes. Kuat nggak kuat saya aja lah. Tapi di titik inilah Sumini terus berusaha melewati cobaan. Apapun itu, kasih sayang Sumini untuk Reza dan Ahmad
tak akan pernah pudar. Dengan penuh kesabaran, ia tetap membesarkan Reza dan Ahmad. Ya Ibu sekarang mau mandi kan ya Reza Iya. sama Ahmad. Aku Iya. udah ambilin sabun sama anduk. Sekarang mau buka bajunya ya. Iya. Kalau mandi berarti pakai air hangat Hangat, selalu iya, ya. selalu, Mbak. Nggak akan kuat kalau air dingin. Iya, belum pernah juga, Mbak. Oh belum pernah. Ini pakaiin baju dulu. Biasanya kan bareng. Oh biasanya maksudnya biarin yang satu nggak pakai baju gitu. Iya. Jadi kalau mandi gitu ya gantian. Habis itu yang satu selesai. Yang dua, baru adiknya. Baru adiknya. Mbak ya duluan mandi. Tapi tetap Yuk mandi yuk. Kang Reza mandi. ada terapi pas dulu, ada yayasan yang manggilin bisa untuk ke rumah. 1 jam menemani Sumini mengurus Reza dan Ahmad. Sebuah kenyataan lain pelan-pelan diungkapkan oleh Sumini. Siapa sangka beban berat Sumini tak hanya soal urus 2 anak yang kini sedang terbaring sakit saja. Ia rupanya harus mengurus ibunda yang menderita stroke, serta 3 anak lainnya, terutama si bontot Siva yang kurang perhatian dari orang tuanya. Saya nggak pengen, Mbak. Yang jelas saya hanya ingin ngurus anak-anak saya aja. Untuk ngurus keluarga saya. Agar bisa anak saya bisa sekolah, itu udah alhamdulillah banget. Anak saya bisa makan, udah bersyukur banget. Dan tentu saja, persoalan ekonomi yang hidup di tengah kemiskinan membuat nasib Sumini semakin memprihatinkan. Ia pun pernah mengaku sering kesulitan memberikan anaknya susu dan nekat mengganti dengan air putih. Tapi untungnya, Sumini memiliki kerabat yang baik dan peduli. Beberapa kali Sumini pun hanya mampu melanjutkan hidupnya lewat belas kasihan para kerabat yang sering memberikan bantuan. Sering banget. Dulu kadang-kadang saya kasih air putih aja udah bersyukur, alhamdulillah itu. Yang penting anak saya bisa makan, itu udah bersyukur banget. Karena hati saya terketuk sama anak-anak. Ya kadang saya ikut mandiin, pakaiin baju, kasih makan, kasih minumnya. Tapi ya nggak tiap hari. Kalau Ibu Sumini repot, baru saya kasih minum. Meski dirasa sulit, tapi sebuah harapan dari Sumini dan keluarganya terus dipanjatkan untuk kesembuhan kedua putranya dan hidup yang lebih baik. Iya, berharap anak saya bisa sembuh, anak saya bisa normal seperti anak-anak saya yang lain. Saya bisa cari rezeki untuk anak-anak, bisa ngurus untuk keluarga, itu bersyukur. Saya percaya, Mbak. Saya percaya Allah itu nggak sare dah, nggak sare Allah itu. Bagaimana nantinya bisa sehat, bagaimana nantinya bisa sembuh seperti orang biasa itu.